Oke, saya kembali sedikit menyampaikan jangan berdusta. Sebab hidup dusta adalah hidup yang ingin menang sendiri. Hidup dusta adalah egois. Inilah tabiat iblis yang seringkali iblis taruh di dalam hidup manusia. Dan Alkitab berkata iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Sehingga setiap kehidupan berdusta adalah orang egois yang tidak hidup dalam kebenaran Allah. Itu sebabnya Allah ingin menuntut kita agar dusta itu dibuang. Perubahan terjadi tahap demi tahap untuk tinggalkan dusta. Yang namanya ketidakbenaran yang seringkali terucap, saudara. Kesaksian palsu dan lain-lain, saudara. Itu harus dibuang. Jangan sampai terus dipertahankan di dalam bibir lidah kita. Seperti itu kotoran yang iblis titip di bibir lidah. Dan kalau kita tidak buang itu, risikonya berat, saudara. Sebab dusta membuktikan hidup di dalam suatu kegelapan. Dan orang berdusta itu orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Kita buktikan dulu ya, 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Terus? namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Iya, kalau kita omong kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kita hidup gelap. Gelap itu kata lainnya dusta itu kan dosa. Dosa itu gelap, saudara. Sekali lagi, perhatikan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Ya. namun kita hidup di dalam kegelapan, Terus? kita berdusta. Ya, terus. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Kenapa tidak melakukan kebenaran? Kita lompat ayat 8. Perhatikan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, Iya, perhatikan. maka kita menipu diri kita sendiri. Terus? Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya itu, saudara. Bagaimana mau melakukan kebenaran sementara tidak ada kebenaran dalam diri? Kenapa tidak ada kebenaran? Hidupnya gelap. Gelap yang paling kental yang terjadi setiap saat, yang paling gampang dilakukan oleh kita adalah dusta. Pertama, orang yang suka berdusta membuktikan tidak punya kebenaran sehingga tidak mampu, tidak bisa melakukan kebenaran. Kita lanjut lagi. 1 Yohanes 2 21-22. 1 Yohanes 2 21-22, perhatikan. Aku menulis kepadamu, Ya. bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, Terus. tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Amin. Jadi orang berdusta tidak punya kebenaran. Sekalipun dia berkata, saya rajin ibadah, saya dengar firman yang adalah kebenaran. Tapi kalau tetap berdusta, sama dengan tidak punya kebenaran, sehingga tidak mampu hidup di dalam melakukan kebenaran. Lanjut, perhatikan ayat 22. Siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Terus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya, jadi seorang pendusta adalah orang yang tidak punya kebenaran sehingga tidak bisa melakukan kebenaran. Dan seorang pendusta adalah seorang antikris yang tidak punya kebenaran sehingga tidak hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.